Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita masih berkekuatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah kitab Majmu'uz Zuwaid wa Manba'ul Fawaid, di dalam kitab Al-Adiyah, di sana diceritakan dari Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar menuju mimbar. Ketika beliau naik ke sebuah tangga, beliau berkata amin. Lalu beliau naik lagi, beliau berkata amin. Lalu beliau naik lagi ke tangga yang ketiga dan berkata amin. Ketika beliau turun dari mimbar dan selesai berkhutbah, kami berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami telah mendengar sebuah perkataan darimu pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian mendengarkannya? Mereka menjawab, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Jibril menampakkan dirinya ketika aku sedang menaiki tangga, lalu ia berkata, rahmat Allah jauh bagi orang yang menemukan kedua orang tuanya di waktu tua atau salah satunya, lalu ia tidak memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah berkata, lalu aku berkata, amin. Jibril berkata, rahmat Allah jauh bagi orang yang ketika namamu disebut tetapi ia tidak bersolawat kepadamu. Lalu aku berkata, amin. Jibril berkata, rahmat Allah jauh bagi orang yang menemukan Ramadan tetapi ia tidak diampuni. Lalu aku berkata, amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini diceritakan ada 3 orang yang jauh dari rahmat Allah. Bayangkan ketika ini yang berdoa, yang menyebutkan, yang mengatakan adalah malaikat Jibril. Kemudian yang mengamini Rasulullah, seorang nabi. Nah, tentu doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan main-main dengan 3 golongan tersebut. Kita berharap tidak menjadi golongan 3 tersebut. Nah, siapa 3 orang tersebut? Nah, tadi disebutkan yang pertama adalah orang yang bila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat untuknya. Nah, maka
Kadang kita sering ya, ada orang yang mengatakan ya, menyebutkan nama Muhammad tetapi diam saja. Padahal semestinya ya, ketika disebutkan nama Muhammad kemudian kita bersolawat untuknya ya. Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ini sebagai pengagungan kita kepada beliau. Kita menghormati beliau sebagai utusan Allah yang mulia. Nah, maka kalau kita tidak ingin termasuk menjadi 3 orang tersebut, ya, 3 orang yang jauh dari rahmat Allah itu, maka ketika kita disebutkan nama beliau, nama Rasulullah, ya mari kita untuk senantiasa menggaungkan sholawat. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah orang ya, yang ketika diberi kesempatan menjumpai ya, kedua orang tuanya ya, ketika tua, ini tidak bisa membawa keduanya ke dalam surga. Artinya ya, ada anak diberikan kesempatan untuk bisa ya, merawat orang tuanya sampai akhir tuanya ya, tetapi malah disia-siakan. Kadang ada ya, yang diberi kesempatan bisa menjumpai usia orang tuanya tua, tetapi malah dititipkan di panti jompo dengan alasan inilah, dengan alasan itulah. Padahal itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah ya, agar kita mampu ya, membalas kebaikan kedua orang tua kita. Nah, maka kalau kita tidak ingin dijauhkan dari rahmat Allah, apabila kita diberi kesempatan untuk bisa menjumpai kedua orang tua kita di masa tuanya, nah, maka kita rawat mereka berdua dengan baik ya, bawa mereka ke dalam surga Allah. Nah, kemudian yang ketiga ya, orang yang jauh dari rahmat Allah adalah orang yang diberi kesempatan bisa menjumpai bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunannya. Nah, orang-orang inilah orang yang sia-sia ya. Sudah diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, mestinya ketika diberikan bulan Ramadan ya, umur kita ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk beribadah dengan baik ya, memohon ampun kepada Allah ya, berpuasa dengan baik sehingga insya Allah harapan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Insya Allah dengan kita mendapatkan ampunan tersebut maka kita termasuk ya, orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah dan tentu kita ya, tidak akan termasuk menjadi golongan orang yang jauh dari rahmat Allah. Nah, maka mudah-mudahan ya kita semua berharap ya, agar kita dijauhkan dari 3 golongan tadi ya, 3 golongan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kita berusaha ketika disebut nama Rasulullah kita mengucapkan sholawat, bersolawat untuknya. Ketika kita diberi kesempatan untuk bisa merawat orang tua kita sampai tua, nah kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita bahagiakan mereka, ya. Kita bawa mereka ke surga. Nah, kemudian ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan, maka mari ya kita bersama-sama agar bisa memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan ya pemirsa yang dirahmati Allah ya, kita semuanya dijadikan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dan kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan untuk tetap beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.